Atikah binti Zaid, istrinya para syuhada. Perjalanan hidupnya dicatat sejarah. Kisah cintanya pun menginspirasi. Bagaimana tidak, ia merupakan satu di antara sedikit wanita yang dinikahi para syuhada. Sahabat wanita tersebut bernama Atikah binti Zaid. Ia memiliki banyak kemuliaan dan keistimewaan. Tidak hanya berparas cantik, Atikah juga dikenal pandai bersyair serta berakhlak mulia. Saudara kandungnya, yakni Sa'id bin Zaid pun termasuk sahabat Rasulullah yang diterima masuk surga berkat perjuangannya membela Islam. Muslimah asal kabilah Makhzum, suku Quraisy tersebut sering dijuluki dengan sebutan istri para syuhada. Bahkan Ali bin Abi Thalib juga pernah berkata, "Siapa yang menyukai mati syahid pada masa mendatang, hendaklah ia menikah dengan Atikah." Bukan tanpa alasan Ali bin Abi Thalib berkata demikian, sebab dari 4 kali pernikahan di dalam hidupnya adalah dengan sahabat mulia dan semuanya syahid di jalan Allah. Siapa sajakah mereka? Abdullah bin Abu Bakar. Pada pernikahan beliau ini sempat terjadi perceraian antara keduanya. Ini disebabkan permintaan sang ayah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang melihat bahwa putranya Abdullah terlalu tersibukkan dengan cintanya kepada Atikah dan melalaikan kewajibannya kepada Allah. Dengan sebab cintanya kepada sang istri, sang anak terlalaikan dari hak Allah, demikian anggapan ayah beliau. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan Abdullah untuk menceraikan Atikah. Demi mengikuti nasihat sang ayah, Abdullah pun menceraikan istrinya. Namun perpisahan tersebut menyebabkan kesedihan yang mendalam bagi sang suami. Demikian pula dengan Atikah. Dengan sebab perpisahan ini, Abdullah membuat bait-bait syair kesedihan yang terdengar sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq dan menyebabkan beliau merasa iba. Abu Bakar pun mengizinkan putranya untuk merujuk kembali sang istri. Namun pernikahan ini pun hanya berjalan beberapa waktu lamanya dan berakhir dengan gugurnya Abdullah bin Abu Bakar terkena anak panah saat berperang di Thaif bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab. Setelah masa idahnya selesai, Atikah dilamar oleh Umar bin Khattab. Sebenarnya pada saat itu Atikah telah berjanji kepada Abdullah untuk tidak menikah lagi sepeninggal dirinya. Terlebih Atikah juga telah diberikan harta yang berlimpah termasuk sebuah kebun. Hal ini akhirnya dikonsultasikan kepada Ali bin Abi Thalib. Maka Ali pun menjawab, "Kembalikan kebun itu kepada keluarga Abdullah. Sesudah itu menikahlah lagi." Akhirnya Atikah menerima lamaran Umar bin Khattab. Sejak saat itu Atikah pun mendampingi Umar dengan penuh cinta dan kasih sayang. Atikah juga menjadi saksi bagaimana Umar bin Khattab menjalankan amanah yang diberikan kaum muslimin saat menjadi khalifah, menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Namun pernikahan ini mesti berakhir saat Umar meninggal dunia akibat ditikam oleh Abu Lu'lu'ah dan menjadi syuhada. Atikah pun kembali hidup menjanda. Zubair bin Awam. Setelah ditinggal Umar bin Khattab, tidak perlu waktu lama buat Atikah untuk kembali menikah lagi. Kali ini sahabat sekaligus pengawal setia Rasulullah, Zubair bin Awam melamar dan menikahi Atikah. Zubair bin Awam adalah kesatria penunggang kuda yang sangat pemberani dan tidak takut mati. Beliau juga tidak pernah absen dalam setiap peperangan yang dipimpin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Zubair bin Awam termasuk seorang di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Lelaki pertama dalam Islam yang menghunuskan pedangnya demi membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Zubair akhirnya mati syahid seusai terkena panah dalam pertempuran Jamal di lembah As-Sibah. Atika kembali kehilangan suami tercinta. Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Suami terakhir Atika adalah cucu Nabi yang mulia bernama Husain bin Ali bin Abi Thalib. Husain tertarik dengan kesolehan Atika. Pada saat itu usia Atika sudah mencapai sekitar 50 tahun dan jarak usia antara Husain dan Atika terpaut cukup jauh. Kendati begitu, Atika dan Husain tetap saling mencintai dan rumah tangga mereka berjalan harmonis. Sampai akhirnya Husain meninggal syahid di Karbala. Atika sempat mendapatkan lamaran lagi sepeninggal suaminya, yaitu dari Marwan. Namun Atika menolak lamaran tersebut dengan berkata, "Aku tidak ingin lagi mempunyai mertua setelah Rasulullah." Setelah melewati berbagai ujian kehidupan, akhirnya Atika mengembuskan nafas terakhirnya pada tahun 41 Hijriah, tepatnya pada masa awal pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan.